Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang subscribe dan mendengarkan cerita ini, rezekinya berkah, doanya diijabah, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai sebuah kisah yang akan menggetarkan hati dan menggugah iman, tentang cinta yang terlarang, tentang pengorbanan, dan tentang takdir Allah yang tak pernah salah. Malam itu, angin desa Purbalingga berhembus pelan, menyapa dedaunan jati yang bergoyang lesu. Di sebuah sudut masjid tua yang sederhana, Ilham duduk terpekur dengan sajadah lusuh. Pemuda 23 tahun itu adalah anak yatim, bekerja serabutan demi sesuap nasi untuk ibunya yang sakit-sakitan. Rumahnya hanya sebuah gubuk reot di pinggir sawah, dengan dinding anyaman bambu yang sudah banyak bolongnya. Di seberang masjid, berdiri megah rumah Pak Harjo, juragan kaya yang disegani warga. Lampu-lampu terang benderang menghiasi halamannya, dan di teras rumah itu, seorang wanita muda sedang menatap rembulan, Windy namanya. Cantik, berwajah teduh, dan dikenal sebagai gadis idaman kampung. Tapi di balik senyumnya, ada luka yang dalam. Hidup dalam bayang-bayang kehendak ayah yang keras, dijodohkan dengan pria yang tak dicintainya. Malam itu, tatapan Windy tak sengaja tertuju pada Ilham yang baru keluar dari masjid. Pandangan mereka bertaut sekejap. Ada getar halus yang entah dari mana datangnya. Windy merasakan dadanya berdebar, seakan Allah mempertemukan mereka dalam sekejap takdir yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ilham pun hanya bisa menunduk dalam diam, merasa kecil di hadapan dunia Windy yang gemerlap. Tapi siapa sangka, pertemuan sekilas di bawah sinar rembulan itu akan menjadi awal dari kisah penuh air mata, ujian iman, dan cinta yang tak seharusnya ada. Sejak malam itu, Ilham tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Windy hadir di setiap sujudnya, menggoda benaknya di sela-sela doa yang ia panjatkan. Ilham tahu, cintanya tak pantas. Dia hanya pemuda miskin, penjaga masjid dan tukang bersih-bersih di kampung, sementara Windy adalah bunga desa, gadis yang setiap langkahnya dipuja. Di kampung kecil Purbalingga itu, semua orang tahu Windy adalah putri satu-satunya Pak Harjo, juragan kayu yang kaya raya. Lelaki tua itu terkenal galak dan keras kepala. Siapapun yang mendekati Windy tanpa izin, pasti akan diusir bahkan dipermalukan. Namun, takdir kadang lucu. Beberapa hari setelah tatapan itu, Windy diam-diam sering melihat Ilham saat ia membantu membersihkan halaman masjid. Ada rasa aneh yang tumbuh di hatinya, perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Bahkan, suatu pagi saat Ilham memunguti dedaunan kering di depan masjid, Windy nekat meletakkan sekotak kue di pinggir pagar, dengan tulisan kecil di kertas. "Terima kasih sudah membersihkan masjid kita." Ilham bingung saat membaca tulisan itu. Wajahnya memerah, dadanya berdebar kencang. Siapa yang menaruh kue ini? Tapi firasatnya berkata, hanya satu orang yang mungkin melakukan ini, Windy. Ilham mencoba melupakan, namun hati lelaki itu mulai goyah. Setiap hari, tatapannya mencari sosok Windy di balik jendela rumah besar itu. Dan Windy pun semakin berani, sesekali melempar senyum tipis ketika mereka tak sengaja bertatapan. Angin kampung seolah berbisik, menebar wangi cinta yang tak seharusnya tumbuh. Hati Ilham mulai bertanya, apakah ini ujian dari Allah? Ataukah ini godaan yang harus segera ia matikan? Namun, Ilham belum tahu, cinta ini akan menyeretnya ke pusaran konflik yang lebih besar. Cinta yang sederhana di matanya, ternyata menjadi luka bagi banyak hati. Pagi itu di Purbalingga, matahari bersinar malu-malu di balik awan. Ilham, seperti biasa, membersihkan halaman masjid dengan sapu lidi di tangannya. Debu beterbangan, dedaunan berguguran, dan keringat mulai membasahi dahinya. Namun, di dalam hatinya, ada gelombang yang tak bisa tenang. Sejak Windy meninggalkan sekotak kue dan tulisan kecil itu, hatinya bimbang. Ilham tahu, dia hanyalah pemuda miskin. Rumahnya berdinding bambu, atapnya bocor, dan ibunya hanya seorang janda tua yang sering sakit-sakitan. Sedangkan Windy, dia tinggal di rumah besar bercat putih dengan taman bunga mawar yang terawat rapi. Ayahnya, Pak Harjo, adalah tokoh kaya di desa,
pemilik lahan-lahan sawah yang luas. Mustahil dunia mereka bersatu. Namun, Allah kadang menanamkan rasa tanpa logika. Hati Ilham dan Windy perlahan saling terpaut, meski hanya dalam tatapan-tatapan diam. Hingga suatu hari, tanpa sengaja, langkah Windy berhenti di depan masjid. Tangannya membawa kantong plastik berisi makanan. Ilham yang sedang menyapu terkejut, buru-buru menunduk. "Mas Ilham, ini ada sedikit makanan buat Mas dan Ibu," kata Windy pelan. Suaranya gemetar, wajahnya merah. Ilham hanya mampu berdiri kaku. Ia ragu, harus menerimanya atau menolak. Tapi Windy tersenyum tipis, lalu segera berbalik meninggalkan Ilham yang masih terdiam dengan mata berkaca-kaca. Namun, kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Dari balik jendela rumah besar, Pak Harjo melihat semua kejadian itu. Amarah membuncah di dadanya. Matanya menyala penuh kecurigaan. Tak butuh waktu lama, suara Pak Harjo membelah suasana sore yang tenang. "Windy, kamu main di depan masjid itu buat apa?" teriaknya lantang, membuat beberapa warga yang melintas ikut menoleh. Windy yang baru masuk rumah hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar. Aku cuma kasih makanan." "Yah," kasihan Ilham sama ibunya. Pak Harjo menatap putrinya dengan sorot mata tajam. "Jangan sok baik. Dengar, Windy, mulai sekarang, kamu gak boleh keluar rumah sembarangan, apalagi dekat-dekat sama anak kampung kere itu." Suaranya meninggi, penuh amarah. Windy hanya menunduk. Air matanya jatuh, membasahi pipi. Sementara Ilham yang mendengar suara teriakan dari dalam rumah Pak Harjo, hanya bisa mengepalkan tangan, menahan perih di dada. Dia tahu, jarak antara dirinya dan Windy bukan hanya sekadar harta, tapi juga restu orang tua yang begitu keras. Ilham pulang dengan langkah lunglai. Di rumahnya yang reot, dia duduk termenung di samping ibunya yang sedang batuk-batuk. Hatinya diliputi dilema. Apakah perasaan ini harus dilanjutkan? Apakah dia pantas mencintai wanita seperti Windy? Malam itu, dalam sujud panjangnya, Ilham berdoa dengan tangis tertahan. "Ya Allah, jika rasa ini hanyalah godaan syaitan, matikanlah perasaanku. Tapi jika ini adalah bagian dari takdir MU, maka kuatkanlah aku untuk menjaganya dengan cara yang Engkau ridha." Di sisi lain, Windy juga menangis diam-diam di kamarnya. Hatinya teriris. Dunia yang dipenuhi kemewahan ini ternyata terasa begitu sepi tanpa senyum tulus Ilham. Namun, bayangan ayahnya yang murka membuatnya takut. Keduanya terpisah, tapi hatinya saling memanggil. Tanpa mereka sadari, cinta ini mulai menjadi luka. Luka yang akan semakin dalam. Hari-hari berlalu di desa kecil Purbalingga, tapi suasana tak lagi sama. Sejak kejadian itu, kabar tentang Windy dan Ilham menyebar cepat seperti api yang menjilat ilalang kering. Orang-orang kampung mulai berbisik di setiap sudut, di warung kopi, di sawah, bahkan di masjid. "Anak juragan kayu itu," katanya, "suka sama Ilham, penjaga masjid," kata seorang ibu-ibu sambil mengupas singkong. "Ah, masa iya? Apa nggak salah lihat?" sahut yang lain dengan nada penasaran. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Pak Harjo. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Harga dirinya sebagai orang terpandang di kampung tercabik. Dia merasa terhina. Anak semata wayangnya dikabarkan jatuh cinta pada pemuda miskin tak sepadan. Suatu sore, ketika Ilham pulang dari masjid, Pak Harjo berdiri menghadang di depan gang sempit rumah Ilham. Wajahnya penuh amarah. Matanya tajam seperti pisau yang siap mengiris. "Heh, kamu, Ilham!" teriaknya. Ilham berhenti, tubuhnya gemetar. "Iya, Pak Harjo," jawabnya pelan, mencoba tenang. "Kamu itu siapa? Anak siapa? Berani-beraninya mendekati anak saya? Windy, apa kamu pikir kamu layak?" Ilham menunduk. Rasa sakit bercampur malu menggelayut di dadanya. Beberapa warga mulai berkumpul, menonton dari jauh. Suasana menjadi panas. Saya nggak ada maksud, Pak. Saya hanya membantu bersih-bersih masjid. Itu saja." "Bohong. Kamu pikir saya bodoh?"
bentak Pak Harjo. Ia maju beberapa langkah, mendorong dada Ilham dengan kasar. Ilham terhuyung, hampir terjatuh. Saat itu, Windy yang mendengar keributan dari rumahnya berlari keluar. "Ayah, hentikan! Jangan kasar sama Ilham!" teriaknya sambil menangis. Warga semakin ramai berkumpul, berbisik-bisik, seolah menonton drama yang tak mereka sangka akan terjadi di depan mata. Pak Harjo menoleh tajam ke Windy. "Kamu ini anak perempuan. Harus jaga harga diri keluarga. Mulai sekarang, kamu gak boleh keluar rumah tanpa izin. Kalau sampai saya lihat kamu dekat-dekat sama Ilham lagi, jangan salahkan saya kalau kamu saya kunci di kamar." Windy menangis. Suaranya serak. Ia mencoba mendekati Ilham, tapi ayahnya menarik tangannya dengan keras. Ilham hanya berdiri terpaku. Dadanya sesak. Matanya panas menahan tangis. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin membela perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Tapi ia tahu, dalam pandangan dunia, dia hanya pemuda miskin yang tak layak. Malam itu, Ilham duduk di bawah pohon beringin dekat masjid, menatap langit yang gelap tanpa bintang. "Ya Allah, aku hanya ingin mencintai dengan sederhana, tapi kenapa harus begini?" bisiknya lirih. Air mata mengalir di pipinya. Sementara di kamarnya, Windy memeluk bantal, menangis dalam diam. Hatinya hancur, cintanya terlarang, dan dunia seolah memisahkan mereka. Di desa kecil itu, cinta mereka menjadi aib, dan semua hanya menunggu. Apakah cinta ini akan terkubur dalam luka, atau justru menjadi cahaya yang tak terduga? Malam di Purbalingga terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan gerimis membasahi dedaunan. Sementara Ilham duduk termenung di beranda rumah bambunya yang reot. Ibunya yang sudah renta sedang tidur. Batuk-batuk kecil terdengar di dalam kamar. Ilham menggenggam sajadah lusuh. Matanya kosong menatap gelapnya langit. Dalam sujudnya, Ilham menangis. Suara tangis itu tercekik, hanya keluar dalam doa-doa yang lirih. "Ya Allah, kuatkan aku, jangan biarkan aku mencintai sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Jangan biarkan aku menjadi penyebab aib untuk keluarga Windy. Aku hanya pemuda miskin, aku hanya penjaga masjid, apa pantas aku berharap padanya?" Di rumah besar bercat putih, Windy duduk di balik jendela kamarnya. Langit mendung memantulkan bayangan wajahnya yang sembab karena tangis. Ia menatap kosong keluar, berharap bisa melihat Ilham berjalan pulang seperti dulu. Tapi harapan itu hanya mimpi kosong. Di tengah keputusasaan, Windy mengambil keputusan nekat. Ia menulis sepucuk surat. Di dalamnya tertulis, "Mas Ilham, aku tahu kita tak pantas. Aku tahu dunia kita berbeda. Tapi hati ini gak bisa berhenti mencintaimu. Jika kita tak bisa bersama, biarlah aku pergi. Agar semua tenang, aku akan pergi dari rumah ini. Entah kemana, aku hanya ingin mencari kedamaian." Tanda tangan Windy tergores di bawah surat itu. Dengan jantung berdebar, ia menyelipkan surat itu ke dalam kotak kecil dan menitipkannya melalui seorang anak kecil yang biasa bermain di depan rumahnya, dengan pesan, "Adik, tolong kasih surat ini ke Mas Ilham. Ya bilang dari Kak Windy." Sementara itu, di sisi lain, Pak Harjo sedang duduk di kursi besar di ruang tamu, bersama seorang tamu yang membawa kabar buruk. "Pak Harjo, saya dengar-dengar, anak sampean sering kasih makanan ke Ilham di masjid. Orang kampung mulai ngomongin gak enak didengar, Pak." Pak Harjo menghela napas panjang. Hatinya terbakar amarah. Windy sudah keterlaluan. "Kalau perlu, besok aku bawa dia nikah sama pengusaha di kota. Biar lunas hutang keluarga kita, sekalian nutup aib ini." Malam itu, Ilham mendapat surat Windy. Tangannya gemetar saat membaca setiap kata. Dadanya sesak, matanya basah, hatinya terombang-ambing. Haruskah dia biarkan Windy pergi? Atau haruskah dia perjuangkan cinta ini, meskipun akan melawan kehendak takdir dan restu keluarga? Di kamarnya, Windy menatap langit-langit dengan mata sembab. "Ya Allah, jika ini cinta yang Engkau murkai, ambil saja rasa ini. Aku lelah menahan luka ini." Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar, seolah menjadi pertanda badai besar yang akan datang. Ilham terpekur,
menggenggam surat itu erat-erat di dadanya. Ia berbisik, seolah memohon pada langit. Ya Allah, aku hanya pemuda miskin, aku tak punya apa-apa, tapi aku juga punya hati. Apakah salah jika aku mencintainya? Pertarungan batin itu menjadi api yang membakar Ilham malam itu. Antara menyerah pada keadaan atau bangkit memperjuangkan cintanya, meskipun dunia menentang. Dan di luar sana, takdir sedang menunggu keputusan mereka. Pagi di Purbalingga mendung, hawa dingin menusuk tulang. Di rumah besar Pak Harjo, suasana kacau. Windy tidak ada di kamarnya. Pintu kamar terbuka, dan di meja rias hanya tersisa selembar kertas. Ayah, maafkan aku pergi mencari ketenangan, jangan cari aku. Pak Harjo membaca surat itu dengan wajah memerah. Napasnya terengah-engah, marah bercampur panik. Astagfirullah. Windy, anak durhaka, teriaknya, membanting surat itu ke lantai. Bu Ratmi, ibunya Windy, jatuh terduduk, menangis histeris. Kabar hilangnya Windy tersebar ke seluruh desa. Warga heboh, ramai berdatangan ke rumah Pak Harjo, bertanya-tanya, memberi komentar. Bahkan ada yang berbisik penuh prasangka. Pasti gara-gara Ilham, ya? Anak perempuan baik-baik kok bisa kabur begitu? Sementara itu, Ilham duduk lemas di depan masjid. Matanya merah, wajahnya pucat. Surat dari Windy yang kemarin diterimanya, kini basah oleh tetesan air mata. Ia merasa bersalah, merasa semua ini salahnya. Ya Allah, aku ini siapa? Aku nggak punya apa-apa. Aku hanya bikin masalah. Windy, maafkan aku. Bisiknya dengan suara serak. Beberapa pemuda kampung mendatangi Ilham. Mereka menuding-nuding dengan kasar. Heh, Ilham, ini semua gara-gara kamu, ya? Kamu itu laki-laki nggak tahu diri. Udah miskin, malah bikin aib keluarga orang. Ilham hanya diam, menunduk. Kepalanya ditundukkan serendah mungkin. Dadanya sesak. Ia ingin membela diri, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Hatinya remuk. Malam itu, Ilham kembali ke rumahnya. Di sudut kamar, ia berdoa sambil menangis. Ya Allah, kalau memang cinta ini salah, cabut saja rasa ini dari hatiku. Jangan biarkan aku jadi penyebab kerusakan. Jangan biarkan Windy tersesat. Jangan biarkan aku hancur karena cinta yang terlarang di tempat lain. Windy berjalan sendirian di jalan kecil menuju terminal bus. Air matanya mengalir. Hujan rintik membasahi rambut dan bajunya. Ia hanya membawa tas kecil, berisi beberapa helai baju. Langkahnya berat, hatinya penuh luka. Ya Allah, aku lelah. Aku hanya ingin hidup bahagia. Tapi kenapa dunia menolak cinta kami? Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah truk besar melaju kencang. Windy yang termenung tak sadar akan bahaya. Klakson meraung keras. Warga yang melihat berteriak panik. Awas, Non! Semua terjadi begitu cepat. Waktu seolah melambat. Dan di masjid, Ilham yang sedang menangis mendadak terdiam. Dadanya terasa sesak. Ada firasat buruk yang menusuk tajam. Ia bangkit, berlari keluar rumah, menuju jalan besar, berteriak, Windy! Sore itu, langit Purbalingga mendung pekat, seolah alam ikut berduka. Di jalanan desa yang becek, kerumunan orang berdesak-desakan. Di tengah keramaian, suara tangisan pecah. Ya Allah, Windy! Windy bangun, nak! Teriak Bu Ratmi histeris, tubuhnya menggigil, memeluk tubuh Windy yang tergeletak lemah dengan luka di kepala. Darah mengalir membasahi jalan. Pak Harjo terduduk lemas, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Anakku, Windy, astagfirullah, ini semua salahku yang memaksamu. Ilham datang tergopoh-gopoh, langkahnya terhenti melihat pemandangan itu. Matanya terbelalak, wajahnya pucat, air matanya langsung tumpah, tubuhnya gemetar hebat. Windy, Windy, jangan pergi, tolong ya Allah, jangan ambil dia dariku. Teriak Ilham, berlutut di tanah yang basah, wajahnya tertunduk penuh penyesalan, namun Windy hanya tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca.
Dalam bisikan lirih, ia berkata, "Mas, maafin aku cuma ingin bahagia, maafin aku." Suaranya makin lemah, lalu perlahan terpejam. Tangis pecah di sana-sini. Ilham menangis sejadi-jadinya, sujud di atas tanah, tubuhnya gemetar, menggenggam erat tangan Windy yang dingin. "Ya Allah, aku tak sanggup, ampuni aku, ampuni dia, aku yang salah, aku yang lemah." Pak Harjo memandang Ilham dengan tatapan kosong. Hatinya remuk. Ia tersadar bahwa selama ini ia terlalu keras, terlalu sombong dengan harta. "Ilham, maafkan aku yang telah memisahkan kalian. Maafkan aku yang telah menganggapmu tak pantas, semua ini salahku." Ucapnya lirih, menangis penuh sesal. Malam itu, Ilham duduk di masjid, sendiri dalam tangis. Angin malam berhembus dingin, membawa suara azan yang sayup-sayup terdengar. Ia memejamkan mata, berbisik lirih, "Ya Allah, aku telah kehilangan cintaku. Aku hanya berharap Engkau ridho padaku. Engkau ampunilah dosa kami. Jangan jadikan cinta ini sebagai jalan murka MU, ampuni kami, ya Allah." Air matanya mengalir, membasahi sajadah. Hatinya perih, tapi ada seberkas ketenangan. Ia tahu, semua ini adalah peringatan dari Allah bahwa cinta yang tidak dijaga dalam ridhonya hanya akan membawa luka dan nestapa. Hari-hari berlalu. Windy dimakamkan dengan air mata yang mengiringi, di pemakaman desa yang sederhana. Ilham berdiri di dekat pusara, menunduk dalam, matanya sembab, bibirnya bergetar membaca doa. "Ya Allah, ampuni dia, ampuni aku, terimalah dia di sisi MU, berikanlah kami kekuatan untuk ikhlas." Pak Harjo berdiri tak jauh, wajahnya lebih tua dari sebelumnya, matanya sayu, penuh penyesalan. Setelah semua yang terjadi, hatinya luluh. Ia memandang Ilham, mendekat perlahan, lalu menggenggam pundaknya dengan erat. "Ilham, aku salah. Aku terlalu sombong dengan harta, terlalu keras menilai manusia. Aku menyesal." Suaranya serak, gemetar. Ilham hanya diam, air matanya menetes. "Pak Harjo, semua ini sudah takdir Allah. Kita hanya manusia yang lemah, semua sudah kehendaknya." Jawab Ilham lirih, suaranya berat menahan tangis. Pak Harjo terdiam, tangannya mengusap wajah, lalu menatap langit yang mendung. "Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami," bisiknya lirih. Di rumah Ilham, kehidupannya berubah. Ia kini lebih sering berada di masjid, menimba ilmu agama, mendekatkan diri pada Allah. Setiap malam, ia duduk di atas sajadah, menangis, memohon ampun. Cinta pada Windy masih ada, namun kini berubah menjadi doa. "Ya Allah, aku mencintainya, tapi aku lebih mencintai MU. Jika cinta ini salah, aku ikhlas, jadikanlah cinta ini sebagai jalan untukku mendekat pada MU, bukan jalan untuk menjauh dari MU." Pak Harjo, yang dulu sombong dengan hartanya, kini sering terlihat di masjid, membantu warga miskin, membagikan sedekah. Ia tak lagi memandang Ilham rendah, bahkan mendukungnya untuk menjadi lebih baik. Kisah cinta Ilham dan Windy menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa itu. Mereka sadar, cinta tanpa ridho Allah hanya akan membawa luka. Mereka belajar bahwa harta, status, dan dunia hanyalah titipan, bukan alasan untuk memisahkan manusia. Ilham kini melanjutkan hidupnya dengan penuh keikhlasan. Ia tahu, Windy telah pergi, tapi cintanya akan menjadi doa yang mengalir, hingga suatu hari nanti, semoga mereka dipertemukan kembali dalam ridho Allah, di surganya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa cinta sejati adalah cinta yang diridhai Allah, bukan cinta yang penuh nafsu duniawi. Jangan biarkan harta, status, atau dunia menjadi alasan kita menjauh dari jalannya.